Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Reno menghela napas panjang. Bau lumpur sawah dan tembakau kering mengisi rongga dadanya. Udara di desa ini bersih tetapi dingin, membawa aroma kelembapan abadi. Di hadapan sejarawan muda, rumah itu berdiri menjulang, sebuah monumen bisu atas kemewahan yang tersingkir. Bangunan itu adalah keanehan visual yang mencolok. Bukan rumah panggung tradisional, bukan pula rumah modern minimalis. Wujudnya percampuran antara gaya Indonesia yang kaku dengan sentuhan atap limasan Jawa yang berat. Dindingnya terbuat dari bata merah tua, telanjang tanpa cat. Tahun-tahun yang berlalu telah memberinya lapisan lumut tebal dan jamur berwarna kehijauan, seolah rumah itu mengenakan mantel bludru yang membusuk. Jendela-jendela kayu yang tinggi dan lebar disebut krepyak selalu tertutup rapat. Bilah-bilah kayunya menghalangi cahaya sepenuhnya. Rumah itu tampak seperti raksasa buta yang memejamkan mata, enggan menyaksikan dunia di sekelilingnya. Tempatnya terisolasi. Kontrakan ini berada di ujung jalan setapak, berbatasan langsung dengan petak sawah yang luas, membentang hingga ke kaki bukit. Kesunyian di sini tidaklah nyaman, melainkan sunyi yang sepadan, kaku, tegang, dan menuntut penghormatan. Inilah yang dicari Reno. Tempat terpencil sempurna untuk menyelesaikan disertasi doktoralnya tentang sejarah Islam awal di Jawa, sebuah tempat yang menjauhkan penulis dari kebisingan kota dan tuntutan sosial. Kepala desa menyambut kedatangan penghuni baru dengan senyum yang dipaksakan. Senyum itu tidak menjangkau matanya, yang terus-menerus melirik ke arah sumur tua di halaman depan. "Sudah saya bilang, ini terlalu murah, Pak Reno," ujar kepala desa. Suaranya mengandung nada peringatan yang samar. "Biaya sewa sudah dibayarkan lunas untuk setahun. Hanya ada satu permintaan dari perangkat desa. Tolong jaga kebersihan, terutama di dekat sumur tua itu." Pria itu mengangguk mengerti. Sumur di halaman depan itu ditutup dengan papan kayu yang reyot dan usang. Di sebelahnya tumbuh pohon beringin yang akarnya menjalar hingga ke dinding teras. Akar-akar itu tampak seperti lengan-lengan raksasa yang memeluk rumah dengan erat, memberikan kesan pelukan abadi yang mencekik. Transaksi kunci diselesaikan dengan cepat. Begitu kepala desa pergi, Reno berdiri di teras rumah. Angin dari sawah menyapu, membawa aroma tanah yang baru dibajak. Memasuki ruangan, suasana gelap langsung menyergap. Lantai kayu jati yang tebal memancarkan dingin yang ekstrem, meskipun di luar cuaca cukup hangat. Debu tebal menyelimuti segalanya, menjadi saksi bisu berapa lama rumah ini telah ditinggalkan. Pria itu menyalakan lampu listrik, tetapi bola lampu yang redup hanya mampu menciptakan banggen-banggen menari yang menambah misteri. Persiapan di tengah ketegangan sejarawan muda itu menghabiskan sepanjang sore membersihkan bagian lantai dasar. Bagian ruang tamu dan ruang kerja diprioritaskan. Kelelahan akibat perjalanan panjang dan kerja keras fisik mulai menyerang. Di tengah membersihkan, datanglah seorang pria tua dengan postur membungkuk, membawa keranjang anyaman di tangan. "Maaf Tuan, saya Mbah Karto, tinggal di seberang sawah," sapa pria tua itu dengan suara serak. Reno menyambutnya. Mbah Karto adalah tipe penduduk desa yang tenang, tetapi tatapannya tajam dan menghunjam. Seolah mata kakek itu telah melihat lebih banyak tragedi daripada yang dapat diceritakan. "Mbah dengar, Tuan Reno menyewa rumah ini untuk waktu yang lama." "Bagus, rumah besar ini butuh penghuni," kata Mbah Karto. Pria tua itu lantas berhenti sejenak, menatap lurus ke arah jendela yang tertutup. "Tapi Tuan harus tahu," lanjut Mbah Karto. Suaranya direndahkan menjadi bisikan. "Rumah ini tidak kosong, Nak. Ada janji yang belum terlunasi. Janji yang menuntut nyawa, yang membuat perayaan menjadi ratapan." Reno berusaha tetap skeptis.
Maksud Mbah, kisah pengantin gagal itu lebih dari itu. Ini soal sumpah, soal tanah Basyar, dan soal cinta yang terlalu dalam. Jawab Mbah Karto, Tuan boleh tinggal, Tuan boleh bekerja, tetapi jangan pernah mencoba menyentuh atau membongkar sumur tua itu, apalagi kamar di lantai 2. Biarkan yang terperangkap tetap terperangkap. Mbah Karto tidak menunggu jawaban. Setelah memberikan seikat pisang sebagai hadiah, selamat datang, kakek itu pamit. Pesan-pesan yang ditinggalkan Mbah Karto terasa berat, menyisakan ketegangan di udara. Bisikan dari dasar sumur malam tiba dengan cepat, membawa serta kabut tipis dari sawah. Reno menyalakan lilin di meja kerjanya, merasakan dingin yang merayap dari lantai. Jangkrik dan katak dari petak sawah mulai bernyanyi, menciptakan simfoni malam desa yang seharusnya menenangkan. Setelah makan malam sederhana, sejarawan muda itu mencoba memulai pekerjaannya, mengetik beberapa paragraf untuk disertasinya. Tetapi konsentrasi terganggu, pikiran terus melayang kembali pada ucapan Mbah Karto dan keengganan kepala desa. Sekitar pukul 11 malam, keheningan di luar tiba-tiba pecah, tetapi dengan cara yang aneh. Suara katak dan jangkrik mendadak terdiam serentak, menciptakan kekosongan akustik yang menakutkan. Kemudian terdengar suara kerucuk. Suara itu adalah suara air. Tidak deras, tetapi seperti bisikan perlahan dari dasar air yang beriak. Suara itu berasal dari halaman depan, tepat di dekat sumur tua. Reno bangkit dari kursi, melangkah perlahan ke jendela depan. Papan penutup sumur terlihat kokoh, tetapi dari sela-sela kayu tua itu, suara air itu terdengar jelas. Sejarawan muda mendekatkan telinga ke jendela. Suara air itu kini diselingi sesuatu yang lebih spesifik. Seolah ada seseorang yang berbicara dari bawah permukaan air. Tetapi suaranya teredam, hanya berupa gumaman tak jelas. Reno bisa merasakan energi dingin yang sangat kuat memancar dari halaman. Gumaman itu terdengar seperti rengekan panjang, rintihan pilu yang meminta pertolongan. Naluri logis, pria itu berusaha keras melawan. Mungkin ada pipa air bocor di bawah, atau hanya pantulan suara angin. Tetapi bagaimana menjelaskan keheningan serentak dari seluruh fauna di desa? Gumaman itu tiba-tiba berubah. Dari rintihan, kini terdengar seperti nama yang diucapkan dengan kesakitan, diulang-ulang secara melodis, hampir seperti tembang yang tercekat. Nama itu hanya satu suku kata yang tak dapat diuraikan oleh indera pendengaran Reno. Penghuni baru itu menelan ludah. Rasa takut yang nyata mulai merayapi benaknya. Sejarawan itu mundur perlahan dari jendela, memutuskan untuk memutus kontak visual dan suara dengan sumur itu. Saat punggungnya menyentuh dinding, gumaman dari sumur itu berhenti. Keheningan total kembali merajai. Namun, keheningan ini terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang tegang, melainkan sunyi yang mengawasi. Reno tahu, ia telah membuat kesalahan. Kontrakan yang dipilihnya ini bukan sekadar rumah tua. Ini adalah rumah yang menjaga rahasia kematian. Sebuah janji yang belum terlunasi. Dan sumur tua itu adalah mulut yang siap menceritakan tragedi. Malam pertama di rumah itu berakhir dengan kesadaran dingin. Ketenangan yang dicari di sini akan dibayar mahal dengan kegelisahan spiritual. Pria itu memutuskan, misteri di lantai 2 dan di sumur harus dipecahkan, atau dirinya akan terperangkap bersama mereka. Pagi hari membawa sedikit keberanian, tetapi tidak menghilangkan ketegangan. Sinar matahari yang lembut menyaring melalui celah-celah krepiak di jendela, menciptakan garis-garis cahaya debu yang menari di udara. Reno memulai eksplorasi. Tujuannya adalah lantai 2, tempat yang dihindari Mbah Karto, tangga kayu yang curam berderit di setiap pijakan, menyuarakan protes atas beban yang melintasinya. Lantai 2 jauh lebih pengap dan gelap. Koridornya terasa lebih pendek dan mencekik. Ada 4 kamar di lantai atas. 3 di antaranya kosong, dingin,
dan berdebu. Kamar keempat, kamar paling ujung, terkunci rapat. Reno mencoba segala cara. Knopnya keras dan macet. Gemboknya sudah berkarat, tidak ada kunci yang bisa membukanya. Setelah mencoba beberapa menit, sejarawan muda itu memutuskan mendobraknya. Dengan bantuan palu dan obeng panjang, pintu kayu jati yang tebal itu akhirnya menyerah dengan bunyi kraak yang memilukan. Kamar pengantin yang tertinggal hawa di dalam kamar itu jauh lebih dingin dibandingkan bagian rumah manapun. Kamar itu terasa seperti sebuah ruang vakum, di mana waktu telah berhenti total. Aroma yang terperangkap di dalamnya adalah perpaduan wangi kayu cendana, dupa kering dan bau wangi melati yang lembut, tetapi kini sudah membusuk. Kamar ini adalah kamar pengantin. Di sudut ruangan, sebuah ranjang kayu ukiran Jawa yang besar, berdiri tanpa kasur. Hanya rangka yang membusuk. Di dekat jendela, terdapat meja rias antik yang ditutupi kain batik lusuh. Namun, perhatian Reno segera tertuju pada sebuah manekin kayu yang berdiri di samping lemari pakaian. Di atas manekin itu, tergantung selembar kebaya pengantin Jawa berwarna putih gading. Kainnya lusuh, beberapa bagian robek, dan diselimuti debu tebal. Pakaian itu memancarkan aura melankolis yang luar biasa. Reno mendekati kebaya itu. Pakaian itu terasa dingin saat disentuh, seolah baru saja dilepas dari tubuh seseorang. Robekan di bagian dada tampak tidak alami, lebih seperti hasil tarikan kasar. Di bawah kebaya itu, di lipatan bawah, Reno menemukan sesajen yang sudah mengering. Bunga Kamboja dan kenanga telah berubah menjadi serbuk coklat, dan sisa kemenyan yang hangus meninggalkan noda hitam. Jelas, kamar ini ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa setelah sebuah ritual yang gagal atau terhenti. Menyingkap kisah Sekar dan Arif, penemuan itu mendorong Reno untuk kembali mencari Mbah Karto. Kali ini, tanpa basa-basi, Reno menunjukkan foto kebaya yang berhasil diabadikan dengan kamera ponselnya. Mbah Karto menghela napas panjang. Sorot matanya yang tajam kini dipenuhi kesedihan. "Itu kebaya Sekarna," bisik Mbah Karto, gadis tercantik di desa, anak dari mandor perkebunan. Calon suaminya, Arif, pria kota yang menjanjikan kehidupan baru. Mereka akan menikah di rumah itu, pesta besar-besaran. Mbah Karto kemudian menceritakan detail tragedi tersebut. Arif adalah pria dari garis keturunan bangsawan yang pindah ke kota. Tetapi kakeknya dulunya memiliki janji mistis dengan penjaga tanah di desa ini. Janji yang terkait dengan kesuburan sawah tanah Bashar dan kemakmuran keluarga. Janji itu menuntut sesuatu sebagai imbalan jika keturunan mereka sukses dan melupakan tanah asal. Di malam menjelang akad, janji itu menagihnya. Tuan, Arif dihantui oleh penampakan yang menuntut. Bukan Sekar yang dikhianati cinta, tetapi Arif yang dikhianati janji leluhurnya. Jelas Mbah Karto. Beberapa jam sebelum ijab kabul, Arif meninggal mendadak di kamar pengantin. Wajahnya pucat pasi, matanya terbuka lebar karena ketakutan yang teramat sangat. Sekar yang mencintai Arif dengan segenap jiwa tidak mampu menanggung kekecewaan itu. Ia yakin kematian Arif adalah takdir yang menuntutnya untuk ikut serta. Sekar bunuh diri di rumah itu juga menjadikannya arwah yang terikat pada janji kematian, bukan janji pernikahan. Arwah Arif terperangkap dalam kemarahan karena kebodohan dan keserakahan leluhurnya. Arwah Sekar terperangkap dalam kesetiaan dan patah hati yang tak tertandingi. Simpul Mbah Karto. Mereka berdua terjebak, Tuan. Terjebak dalam sumpah dan janji yang belum terlunasi, tembang yang patah, dan aroma. Melati Reno kembali ke rumah dengan beban informasi yang jauh lebih berat daripada debu di perabotannya. Rumah itu bukan dihuni hantu iseng, melainkan oleh dua jiwa yang terperangkap dalam ikatan tragedi gaib. Malam itu, dinginnya udara terasa lebih menusuk. Di kamar utama, Reno mencoba untuk memasang beberapa kamera portabel, berharap dapat merekam fenomena saat arsitek itu mengatur sudut pandang kamera.
Hawa di ruangan itu berubah. Aroma wangi melati yang lembut bau, yang sering digunakan dalam ritual pernikahan Jawa mulai menguar dengan kuat. Seolah ada 1000 bunga yang baru saja dipetik. Aroma itu tidak menyenangkan, melainkan menyedihkan, membawa nuansa kehilangan yang mendalam. Reno merasakan kehadiran yang samar di belakangnya. Tidak agresif, tetapi melankolis dan pasif. Itu pastilah Sekar. Tiba-tiba, dari kejauhan, dari arah sawah, terdengar suara tembang Jawa. Bukan alunan gamelan penuh, melainkan hanya suara vokal seorang wanita. Tembang itu adalah melodi yang biasa dinyanyikan untuk mengiringi pengantin wanita. Suara Sekar terdengar merdu, tetapi dipenuhi nada kesedihan yang menusuk. Namun, lagu itu tidak pernah selesai. Persis di tengah bait terakhir, suara itu terpotong. Bukan berakhir, melainkan terhenti tiba-tiba, seolah pita rekaman putus. Keheningan yang menggantikan alunan suara itu terasa sangat menyakitkan. Lalu, diikuti oleh suara erangan panjang, seperti rintihan seseorang yang hatinya hancur, berkeping-keping. Reno menatap dinding kamar. Cahaya bulan yang menembus celah krepiak di jendela, kini tampak pucat. Penulis disertasi itu yakin, suara tembang yang patah itu adalah manifestasi dari janji pernikahan Sekar yang terhenti di tengah jalan. Keberadaan Sekar yang terperangkap kini semakin nyata. Pria itu menyadari, dia tidak hanya mengontrak sebuah rumah, tetapi dia telah memasuki sebuah drama yang belum usai. Ia adalah penonton sekaligus pemain yang tak terhindarkan. Untuk menyelesaikan disertasinya dengan damai, Reno harus terlebih dahulu melunasi janji Sekar dan Arif. Reno mematikan lampu dan mencoba tidur di lantai bawah. Tetapi bau melati yang menyedihkan itu terus mengikutinya, merayapi indera penciuman, menjanjikan bahwa malam-malam berikutnya akan menjadi saksi bisu bagi tembang yang tak pernah selesai. Pria itu kini tahu, kamar pengantin itu adalah poros dari penderitaan abadi. Setelah penemuan gaun Sekar dan pengakuan Mbah Karto tentang tragedi yang lebih dalam dari sekadar patah hati, intensitas atmosfer di rumah itu melonjak tajam. Reno tidak lagi merasa sebagai penyewa, melainkan sebagai seorang tamu tak diundang yang terjebak di tengah drama yang belum selesai. Dinginnya udara di rumah itu kini terasa personal, seolah energi kesedihan yang mengendap telah menemukan celah untuk menyentuh sang sejarawan. Reno menghabiskan hari-hari berikutnya mencoba kembali fokus pada disertasinya. Di mejanya, naskah-naskah kuno tentang filosofi Jawa dan sejarah Islam awal terhampar. Namun, setiap paragraf yang diketik terasa kosong dan hambar, sebab pikiran sang penulis terus-menerus ditarik kembali pada bisikan air dari sumur dan wangi melati yang mendadak menyeruak dari kamar lantai atas. Keheningan yang diharapkan di desa terpencil ini justru ditukar dengan kegelisahan spiritual yang memuncak menjelang Jumat Kliwon. Minggu itu, hari yang ditakuti para tetua desa tiba. Malam Jumat Kliwon, sejak sore hari, perubahan di desa sangat kentara. Langit tertutup mendung tebal, menghasilkan pencahayaan redup yang muram. Tanpa setetes hujan pun, udara terasa berat, menekan dada, seolah desa itu sendiri sedang menahan napas. Di seberang sawah, anjing-anjing peliharaan menggonggong tanpa henti, disusul suara lolongan panjang yang memilukan. Semua keindahan melodi alam desa lenyap, digantikan oleh suara-suara panik dan firasat buruk. Pukul 9 malam, keheningan total melanda. Sebuah kekosongan akustik yang selalu mendahului manifestasi gaib di rumah itu. Reno, yang telah menyiapkan alat rekam dan kamera, duduk tegak di kursi ruang tengah, menanti. Pria itu menolak lari. Rasa ingin tahu ilmiah dan dorongan untuk melunasi janji spiritual telah mengalahkan naluri ketakutan. Tabuhan disorientasi tepat pukul 11 malam. Sunyi itu pecah dengan kekerasan yang tak terduga. Suara itu adalah gamelan, bukan alunan merdunan sakral yang biasa mengiringi upacara agung,
melainkan tabuhan yang disonan, kacau, dan tidak beraturan. Kendang dipukul secara membabi buta, saron dan gong ditabuh serampangan, menghasilkan melodi yang memecah telinga dan menusuk jiwa. Bunyi itu seperti orkestra pernikahan yang tiba-tiba ditimpa musibah dahsyat. Itu adalah suara kekacauan, sebuah perayaan suci yang terenggut di tengah jalan. Getaran kuat dari tabuhan gamelan itu menjalar melalui lantai kayu tebal, membuat piring dan gelas di dapur berdenting. Reno bergegas menuju kamar pengantin di lantai atas. Tempat suara itu tampak paling terpusat. Di depan pintu yang engselnya rusak, getaran dari dalam kamar terasa seperti denyut nadi raksasa. Pria itu menempelkan telinga ke pintu. Di tengah hiruk-pikuk gamelan yang menyakitkan, terdengar suara pria yang mengumpat dalam bahasa Jawa kuno. Umpatan yang syarat akan amarah, rasa bersalah, dan frustrasi mendalam. Itu pasti arwah Arif, pengantin pria, melampiaskan kekesalan atas takdir yang harus ditanggungnya akibat sumpah leluhur. Di antara dentingan sumbang alat musik, terdengar pula isak tangis wanita yang teredam tangisan sekar, yang terjebak dalam kepingan perayaan yang tak pernah usai. Reno segera mengaktifkan perekam suara di ponselnya, mengarahkan mikrofon ke celah pintu. Biarlah teknologi modern menjadi saksi bisu tragedi kuno ini. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, suara gamelan itu tiba-tiba terhenti, persis seperti tembang sekar di malam sebelumnya. Keheningan total kembali merajai, tetapi meninggalkan jejak panas kemarahan di udara. Penolakan teknologi Reno mundur perlahan, membiarkan keheningan itu meresap. Penulis itu segera memutar kembali rekaman suara di ponselnya. Pria itu mendengarkan dengan napas tertahan, siap menganalisis noise yang terekam. Namun, yang didengar hanyalah kebisingan statis yang keras. Noise elektrik yang memekakan, tanpa sedikit pun jejak tabuhan gamelan, umpatan Arif, atau tangisan sekar. Rekaman itu kosong dari substansi gaib, seolah fenomena ini hanya diizinkan untuk dialami secara langsung oleh indera manusia, menolak untuk diabadikan oleh alat. Rasa frustrasi yang teramat sangat menyelimuti Reno, bukan frustrasi atas kegagalan teknis, melainkan rasa marah yang tiba-tiba dan mendalam. Pria itu membanting ponselnya ke kasur dan mengepalkan tangan. Emosi ini terlalu kuat, terlalu asing, persetan dengan janji leluhur. Teriak Reno, umpatan yang bukan miliknya sendiri. Kata-kata itu terdengar asing di telinga sang sejarawan yang biasanya tenang dan terkendali. Pria itu menyadari ini adalah residu emosi. Dia telah terpapar begitu lama oleh kemarahan Arif, arwah pengantin pria yang terperangkap dalam dendam leluhur dan keputusasaan. Rumah ini tidak hanya menyimpan hantu. Rumah ini menularkan penderitaan. Reno tahu, jika dirinya tidak segera bertindak, emosi kekacauan Arif akan melahap kewarasan sang penghuni baru. Kunci untuk menghentikan transmisi emosi ini bukan terletak pada kamar pengantin, tetapi pada inti masalah yang memicu kemarahan Arif, janji leluhur. Dan janji itu terikat pada alam, pada sumur tua, dan pohon beringin. Pagi setelah malam gamelan yang kacau, Reno memutuskan untuk memfokuskan energi pada halaman depan. Tempat itu, menurut Mbah Karto, adalah poros masalah. Sumur adalah sumber air suci yang dilindungi danyang tanah, dan beringin adalah penjaga yang menyaksikan sumpah kuno. Reno membawa sekop dan peralatan berkebun. Udara di dekat sumur terasa jauh lebih dingin dibandingkan bagian lain di halaman. Aroma bunga kantil dan melati yang sudah layu berbaur dengan bau tanah basah. Itu adalah bau perpaduan antara ritual sakral dan kebusukan. Pria itu memulai membersihkan semak belukar yang menjulang di sekitar pangkal pohon beringin. Akar-akar beringin itu tebal dan liat menjalar di tanah seperti urat nadi. Pohon itu memancarkan aura sakral yang pekat, seolah menjadi patung hidup bagi perjanjian kuno. Pencarian segel leluhur. Saat menyiangi semak,
dan menggali sedikit di bawah akar beringin yang paling besar. Sekop Reno membentur sesuatu yang keras dan padat. Setelah menggali lebih dalam, terungkaplah sebuah bongkahan batu besar yang tertanam kuat di tanah. Batu itu bukanlah batu alam biasa. Permukaannya kasar, tetapi di bagian atasnya terdapat ukiran samaraksara kuno yang sudah terkikis oleh waktu dan kelembapan. Ukiran itu memiliki pola melingkar, mirip dengan mandala atau simbol nazar janji yang ditemukan pada benda-benda ritual Jawa. Inilah yang Reno cari. Batu ini adalah segel fisik dari janji gaib yang mengikat keluarga Arif pada tanah ini. Segel dari tanah Bashar. Reno meletakkan sekop, mencoba menggeser batu itu dengan tangan kosong. Beratnya luar biasa. Pria itu mengerahkan segenap kekuatan, dan batu itu bergeser sedikit, menghasilkan bunyi gesekan yang memecah keheningan desa. Tepat saat batu itu bergerak, Reno merasakan dorongan energi yang kuat dan instan, seolah ada tangan tak terlihat yang mencoba menahan batu itu tetap di tempatnya. Dorongan itu begitu mendesak, seolah penjaga tanah itu marah karena segelnya diganggu. Visi, ketakutan, Arif. Sensasi dorongan itu melontarkan Reno ke belakang. Pandangan mata sang sejarawan mendadak kabur, dan realitas di sekelilingnya terdistorsi. Pria itu memasuki kondisi trans singkat yang sangat jelas. Reno melihat masa lalu. Itu adalah malam yang gelap, malam sebelum pernikahan. Di bawah pohon beringin yang sama, berdiri sosok pria muda yang berpakaian rapi, terlihat jelas sebagai Arif. Wajah Arif bukanlah wajah pria yang penuh amarah atau dendam, melainkan wajah yang dipenuhi ketakutan yang melumpuhkan. Mata besarnya terbelalak, menatap ke arah kamar utama, lalu ke sumur tua, seolah ada sosok mengerikan yang baru saja dilihatnya. Arif gemetar hebat, memeluk batang beringin, mencoba bersembunyi. Bibirnya bergetar, meracau. Jangan sekarang, aku mohon. Biarkan aku menikah dulu. Aku akan tunaikan janji itu. Tapi jangan sekarang. Bayangan itu adalah Arif. Dikejar oleh manifestasi danyang yang menuntut bayaran. Menuntutnya sebagai tumbal hidup di malam sakral itu. Arif mati karena teror, bukan karena sebab alamiah. Trans itu berakhir, meninggalkan Reno Turenggenga di atas rumput lembab. Kelelahan fisik bercampur dengan kejutan spiritual. Kesimpulan sejarawan Reno menyadari kebenaran yang lengkap. Arif meninggal bukan karena pengkhianatan Sekar, melainkan karena pengkhianatan leluhurnya sendiri. Arif adalah korban dari janji yang menagihnya di malam suci pernikahan. Ini menjelaskan amarah yang ia rasakan. Arif tidak marah karena cemburu. Arif marah karena takut, dan karena ia gagal melindungi Sekar dari penderitaan yang ia sebabkan. Arwah Arif yang protektif sekarang mencoba menjaga kamar pengantin tempat. Sekar terperangkap dalam kesetiaan abadi agar tidak ada yang membebaskannya kembali ke dunia yang kejam. Reno menggeser kembali batu berukir itu. Segel itu terlalu penting untuk diangkat sembarangan. Pria itu tahu untuk membebaskan kedua arwah itu, ia harus melunasi dua hal. Janji gaib leluhur yang terukir di batu ini, dan janji cinta abadi yang mengikat Sekar. Misi Reno telah jelas. Ia harus kembali kepada Mbah Karto untuk mencari tahu ritual pelunasan sumpah dan menemukan kunci fisik dari janji Sekar, yang pasti tersembunyi di suatu tempat di kamar pengantin. Petualangan horor ini telah berubah menjadi tugas mulia untuk membebaskan dua jiwa yang terperangkap dalam ikatan tragedi. Pengalaman trans di bawah pohon beringin membuat Reno tidak bisa menunggu hingga pagi. Setelah melihat langsung ketakutan yang mencekik Arif di malam tragis itu, sang sejarawan tahu kebenaran tentang janji leluhur harus diungkap tuntas. Batu berukir itu adalah segel, dan teriakan bisu Arif adalah pesan. Pria itu bergegas menyusuri jalan setapak desa yang gelap, mencari rumah Mbah Karto. Juru kunci desa itu tampak terkejut melihat kedatangan tamu di tengah malam. Lelaki tua itu mempersilakan Reno masuk ke ruang tamunya yang sederhana. Aroma dupa dan ramuan herbal langsung menyambut, menciptakan suasana yang lebih damai dibandingkan rumah angker yang baru ditinggalkan Reno.
Tuan Reno sudah melihatnya, bukan? Tanya Mbah Karto. Suaranya tenang, tetapi matanya penuh kesedihan. Tuan sudah menyentuh yang seharusnya dibiarkan tidur. Batu itu adalah segel, Nak. Reno mengangguk, menunjukkan foto bongkahan batu, dan menjelaskan visinya tentang Arif yang ketakutan. Mbah, ceritakan padaku tentang janji Tanah Basyar. Arif tidak marah. Dia dikejar oleh sumpah, bukan oleh istrinya. Mengurai benang sumpah. Mbah Karto menghela napas panjang, menatap lampu minyak yang redup. Pria tua itu mulai mengungkap rahasia yang telah dijaga desa selama puluhan tahun. Kakek Arif, seorang saudagar kaya dari kota, dulunya berasal dari desa ini. Kakek Arif membuat perjanjian dengan Danyang Roh penjaga tanah di lokasi rumah itu, yang di bawahnya terdapat mata air suci. Perjanjian itu terkait dengan Tanah Basyar. Mereka diperbolehkan mengambil air suci untuk ritual kemakmuran. Tetapi sebagai imbalan, salah satu keturunan harus mengabdikan diri pada tanah itu. Perjanjian itu turun-temurun, mengikat 7 generasi. Jelas Mbah Karto. Setiap generasi selalu berhasil mengelak, entah dengan tumbal simbolis atau menikah jauh dari desa. Tapi Arif, Mbah Karto menggelengkan kepala. Arif adalah generasi ke-7, simpul Reno, menyambung alur sejarah itu. Ya, generasi terakhir yang harus melunasi semua utang spiritual. Mbah Karto membenarkan. Arif mencoba mengakhiri sumpah itu dengan menikah di rumah itu, lalu segera membawa Sekar pindah jauh. Tapi Danyang Tanah tidak mengizinkan. Janji itu menagihnya tepat di malam penyucian, beberapa jam sebelum akad. Arif meninggal karena teror yang luar biasa, melihat manifestasi Danyang yang menuntutnya. Kisah ini menjelaskan motif di balik tragedi itu. Kekejaman sumpah gaib, bukan kegagalan cinta. Kesetiaan Sekar. Lalu Sekar, tanya Reno lagi, ingin memastikan nasib arwah wanita itu. Dia bunuh diri karena dikhianati, atau karena dia ikut terikat sumpah. Sekar adalah gadis yang sangat setia, Tuan, jawab Mbah Karto dengan nada haru. Dia sudah tahu tentang masalah utang dan sumpah itu dari Arif, tetapi dia tetap mencintainya. Sekar tidak bunuh diri karena patah hati. Dia bunuh diri karena kesetiaan yang melampaui logika. Baginya, jika Arif sudah diambil oleh takdir tanah, maka dirinya harus ikut serta agar mereka tetap bersatu di alam manapun. Mbah Karto menjelaskan bahwa arwah Arif kini terperangkap dalam kemarahan yang sebenarnya adalah rasa bersalah karena gagal melindungi Sekar, dan ia terus menjaga kamar itu agar Sekar tetap aman, jauh dari tuntutan sumpah dan dunia yang menuntut mereka. Tuan harus melunasi sumpah itu. Jika tidak, arwah mereka tidak akan pernah menemukan ketenangan, ujar Mbah Karto, menatap Reno dengan penuh harap. Kunci untuk Sekar adalah menemukan peninggalan yang paling intim, sesuatu yang menyegel harapan cintanya. Reno kembali ke rumah angker itu dengan pemahaman baru. Kini ia harus mencari peninggalan yang bisa membebaskan Sekar dari penjara kesetiaannya. Sesuatu yang terkait dengan ritual pernikahan yang gagal. Fokusnya tertuju pada meja rias di kamar pengantin. Kamar pengantin kini terasa berbeda bagi Reno. Bukan lagi tempat yang menakutkan, tetapi sebuah relik yang menyimpan penderitaan. Reno memasuki kamar itu, mengabaikan dingin yang mencekik, dan menuju meja rias antik bergaya Jawa. Meja rias itu terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang rumit. Di tengah meja berdiri cermin berbentuk oval, ditutupi kain batik lusuh. Meja rias adalah saksi bisu jam-jam terakhir Sekar. Tempat Sekar merias diri, penuh harapan yang segera dirampas. Membuka segel harapan Reno perlahan, menyibak kain penutup cermin. Bingkai cermin itu dihiasi ukiran naga kecil. Saat pandangan sang sejarawan beradu dengan pantulannya sendiri di kaca oval itu, lonjakan energi dingin yang luar biasa menyambar. Cermin itu memancarkan aura sepaneng kesedihan yang terpendam. Reno memfokuskan pandangan, berusaha keras untuk menembus lapisan kaca. Tiba-tiba,
pantulan itu berubah. Wajah Reno tetap ada, tetapi di lapisan kaca yang lebih dalam, muncul bayangan samar wajah lain. Itu adalah wajah Sekar. Wajah Sekar di pantulan itu pucat, matanya cekung, dan ekspresinya tidak menakutkan. Wanita itu menatap Reno dengan tatapan kosong, penuh keputusasaan dan permohonan yang mendalam. Seolah roh Sekar terperangkap di balik permukaan kaca itu, terikat pada objek terakhir yang digunakan untuk mempersiapkan dirinya menuju kehidupan baru. Cermin itu adalah penjara optik bagi kesetiaan Sekar. Reno mundur selangkah, napasnya tertahan. Pria itu menyadari, cermin itu tidak hanya digunakan untuk merias diri. Sekar telah mengisinya dengan seluruh harapannya. Ketika tragedi terjadi, rohnya terikat pada objek yang paling diinginkannya untuk melihat dirinya sebagai pengantin yang bahagia. Pesan terakhir di kayu ukir. Saat Reno kembali mendekat, bayangan Sekar menghilang, menyisakan pantulan normal. Namun, perhatian Reno tertuju pada bingkai kayu cermin. Di sudut bingkai, ada ukiran yang sangat kecil dan samar ditutupi debu. Reno membersihkan area itu dengan hati-hati. Terungkaplah tulisan singkat, diukir tergesa-gesa dengan benda tajam, seolah oleh tangan Sekar sendiri. Tulisan itu berbunyi, "Aku ora butuh pati, aku butuh dadi siji. Aku tidak butuh kematian atau takdir, aku butuh menjadi satu." Kalimat itu adalah pengakuan Sekar. Dia memilih kematian bukan karena takut hidup, melainkan demi bersatu dengan Arif. Cermin itu, dengan tulisan ini, adalah segel yang mengikat Sekar untuk menunggu Arif di dimensi lain. Kemarahan sang pelindung begitu Reno membaca kalimat itu dengan suara keras. Reaksi yang muncul sangat cepat. Suara desahan yang sangat dingin dan berat menyergap dari belakang Reno, persis di dekat pintu. Desahan itu penuh amarah dan rasa protektif. Pintu kamar utama yang sudah rusak tiba-tiba terbanting keras, menutup dengan suara dentuman. Udara di ruangan itu langsung membeku, dan aroma alkohol yang tajam, aroma kepanikan Arif, menusuk hidung Reno. Arwah Arif tidak menginginkan pembebasan Sekar. Arif tahu, begitu Sekar bebas dari penjara kesetiaannya, Sekar mungkin akan menjadi target danyang tanah. Kemarahan Arif adalah upaya terakhir untuk melindungi Sekar, bahkan jika itu berarti memenjarakan roh kekasihnya dalam kesedihan abadi. Reno kini memiliki semua kepingan teka-teki, janji gaib di bawah beringin, dan janji cinta Sekar di cermin. Ia harus mencari kunci terakhir untuk mempersatukan mereka. Cincin kawin, simbol dari janji suci yang belum sempat terucap. Pria itu tahu perburuan ini harus segera diselesaikan sebelum kemarahan protektif Arif menjebaknya dalam tragedi itu selamanya. Setelah konfrontasi dingin dengan cermin, Reno menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bekerja dengan sembunyi-sembunyi. Arwah Arif sudah tahu niat sang sejarawan. Kini, setiap langkah terasa diawasi. Setiap sudut ruangan memancarkan aura dingin yang mencekam. Tekanan di rumah itu semakin intens. Namun hal itu justru memicu semangat Reno. Pria itu kini merasa berkewajiban untuk membebaskan dua jiwa yang menderita ini. Fokus Reno kembali pada artefak paling intim milik Sekar. Kebaya pengantin yang tergantung di manekin kamar utama. Pakaian itu telah disingkirkan dari lemari, seolah sengaja dipajang sebagai monumen kesedihan. Menyentuh peninggalan Sekar, Reno mendekati kebaya putih gading yang sudah lusuh itu. Kainnya terasa dingin dan rapuh di ujung jari. Ada robekan kecil di bagian dada, dan noda samar yang dulunya mungkin darah atau air mata yang mengering. Dengan hati-hati, Reno memeriksa setiap lipatan kebaya. Pria itu mencari saku tersembunyi, tempat di mana seorang calon pengantin mungkin menyimpan benda berharga atau jimat terakhirnya. Di lipatan dalam rok kebaya, Reno menemukan sesuatu. Itu adalah lapisan kain tipis yang dijahit secara tersembunyi. Setelah merobek jahitan yang rapuh itu, Reno menemukan dua benda kecil di dalamnya. Cincin tunangan yang kusam, bukan cincin kawin, tetapi cincin tunangan yang sudah kusam dan terkorosi,
seolah telah lama tersembunyi dari udara. Batu permata kecilnya sudah menghitam. Cincin itu adalah simbol janji yang telah terucap, tetapi gagal terwujud. Surat yang rapuh, selembar kertas tipis yang sudah menguning dan hampir hancur, ditulis dengan tangan yang tergesa-gesa. Tinta penanya tampak memudar. Itu adalah surat Sekar. Reno membuka surat itu dengan hati-hati, takut merobek bukti terakhir ini. Pria itu menyalakan lampu ponselnya untuk membaca tulisan tangan Sekar yang cantik, namun dipenuhi keputusasaan. Arifku, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu tentang hutangmu, tentang masalahmu, bahkan tentang sumpah yang menuntutmu kepada tanah ini. Aku mendengar semua yang kau katakan saat kau panik di kamar. Aku melihat ketakutanmu. Aku tidak peduli, Mas. Aku tidak peduli dengan dunia ini atau sumpah itu. Aku hanya ingin bersamamu. Jangan lari. Aku ingin kau tahu, aku sudah memilih. Aku akan tetap menikahimu. Malam ini, sekarang, dimanapun. Karena bagiku, janji kita sudah lebih suci dari janji leluhurmu. Jika takdir tanah memaksa kita berpisah di dunia ini, biarlah aku ikut ke sana. Aku akan menunggumu sampai kita bisa dadi siji menjadi satu. Jangan salahkan dirimu. Tunggu aku. Setia selamanya. Sekar menemukan kunci sejati surat itu adalah konfirmasi yang paling menghancurkan dan paling penting. Sekar tahu. Sekar bukan korban penipuan. Sekar adalah martir cinta. Dia bunuh diri bukan karena patah hati, melainkan karena kesetiaan absolut. Tulisannya, aku butuh menjadi satu yang terukir di cermin. Dan aku akan menunggumu di surat. Kini saling melengkapi. Reno kini mengerti sepenuhnya. Arif tidak marah karena cemburu, tetapi karena rasa bersalah dan teror. Arif mati ketakutan karena dikejar sumpah. Dan ia sangat menyesal karena Sekar harus ikut menderita dan bunuh diri. Arwah Arif yang agresif adalah bentuk perlindungan, memastikan tidak ada yang memisahkan mereka lagi, atau membebaskan Sekar kembali ke dunia yang menuntut nyawanya. Pria itu memegang cincin dan surat itu. Ini adalah kunci untuk pelunasan janji cinta. Manifestasi amarah sang pelindung. Begitu Reno menyimpan surat itu ke saku dan menaruh cincin di telapak tangannya, manifestasi muncul. Kali ini lebih keras dan jelas daripada sebelumnya. Udara di kamar pengantin tiba-tiba berubah menjadi pusaran es. Bau alkohol, keringat, dan tanah basah bau. Kepanikan Arif menghantam Reno seperti pukulan. Brok, brok, lemari kayu jati yang Reno dobrak di bab 2, yang pintunya sudah terlepas, tiba-tiba bergerak sendiri. Benda-benda kecil di kamar itu mulai terlempar, seolah didorong oleh tangan tak terlihat yang marah. Meja rias bergeser sedikit, dan cermin oval di atasnya bergetar hebat. Reno merasakan kehadiran yang berdiri tepat di belakangnya. Tidak hanya dingin, tetapi juga besar dan syarat amarah. Sosok Arif bermanifestasi penuh. Reno tidak melihat bayangan, melainkan sosok pria muda, berpakaian rapi. Namun wajahnya dilingkupi kegelapan dan matanya menyala merah. Manifestasi itu tampak padat, seperti kabut hitam yang mengeras. Arif mengaum. Suara itu bukan suara manusia, melainkan gemuruh yang datang dari bawah tanah. Jangan sentuh dia, kau akan membawanya kembali kepada sumpah. Biarkan kami tetap sama-sama gelap. Aumannya menusuk telinga. Reno menyadari bahwa ancaman ini nyata. Arif, sang pelindung yang marah, mencoba mendorong Reno keluar dari ruangan, menjauhkan cincin dan surat, peninggalan yang bisa membebaskan Sekar. Reno harus bertindak cepat. Pria itu tahu, untuk membebaskan mereka, ia harus menyatukan kembali janji-janji yang gagal, janji leluhur batu beringin, dan janji cinta cincin Sekar. Konfrontasi fisik tidak mungkin. Yang dibutuhkan adalah ritual pengakuan. Reno berhasil melarikan diri dari kamar pengantin, dikejar oleh gemuruh amarah Arif yang kini berpusat di koridor lantai 2. Penulis itu tahu, ia tidak punya banyak waktu sebelum energi Arif melahap seluruh rumah.
Pria itu bergegas menemui Mbah Karto lagi, membawa surat dan cincin tunangan. "Ini dia, Mbah, janji cinta Sekar," kata Reno, menyerahkan surat yang rapuh itu. Sekar tidak dikhianati. Dia setia, dia hanya ingin dari siji menjadi satu dengan Arif. Mbah Karto membaca surat itu. Air mata membasahi pipi tuanya. Sesuai dugaanku, Sekar adalah jiwa yang murni. Inilah kunci untuk membebaskan Arif dari rasa bersalahnya, Nak. Rencana pelunasan sumpah. Mbah Karto menjelaskan rencana ritual pelunasan sumpah. Ritual itu harus dilakukan di dua tempat yang mengikat janji mereka. Sumur tua tempat danyang tanah berada, dan kamar pengantin tempat janji cinta terhenti. Langkah 1. Melunasi janji gaib Arif dan tanah. Mbah Karto menjelaskan, danyang tanah menuntut pemenuhan janji, yaitu persatuan antara Arif dengan tanah. Karena Arif sudah mati di rumah itu, satu-satunya cara adalah dengan mengembalikan simbol janji Sekar ke pangkuan tanah. Cincin tunangan itu, Nak, itu adalah simbol janji suci mereka. Harus ditanam di bawah batu berukir di dekat sumur. Dengan begitu, danyang akan melihat bahwa janji pernikahan mereka telah disatukan dengan tanah. Ujar Mbah Karto. Langkah 2. Membebaskan Sekar-Sekar dan cinta. Untuk membebaskan Sekar dari ikatan cermin dan kesedihan, surat pengakuan cintanya harus dimurnikan melalui api di hadapan simbol pernikahan yang gagal kebaya. Reno kembali ke rumah menjelang tengah malam. Ia membawa kompor kecil, dupa dan air suci yang diberikan Mbah Karto dari mata air desa. Pelaksanaan ritual di halaman depan. Reno pergi ke bawah pohon beringin. Udara sangat dingin, tetapi Mbah Karto berpesan agar pria itu tetap tenang. Dengan sekop, Reno menggeser bongkahan batu berukir itu. Kali ini, dorongan amarah Arif terasa lebih kuat, tetapi Reno fokus pada tujuan. Di lubang bekas batu itu, Reno meletakkan cincin tunangan Sekar. Pria itu menutupnya kembali dengan tanah dan menempatkan batu berukir itu kembali sebagai segel. Janji leluhur telah terlunasi. Arif telah menyatu dengan tanah bersama janji cintanya. Teriak Reno. Suaranya lantang memecah keheningan. Ritual di kamar pengantin. Langkah terakhir. Reno naik ke kamar pengantin. Kebaya Sekar masih tergantung di manekin. Arif hadir. Udara bergetar, dan manifestasi Arif tampak lebih jelas dan marah daripada sebelumnya. Gemuruh amarah mengelilingi Reno. "Kau membohajiku. Kau mengambilnya." Reno tidak gentar. Pria itu menyalakan dupa dan meletakkannya di sudut kamar. Di lantai, di hadapan kebaya Sekar, Reno meletakkan surat Sekar di atas piring tanah liat. "Arif, lihat ini." "Sekar tidak membencimu. Dia mencintaimu," teriak Reno. Reno membacakan kalimat kunci dari surat itu dengan lantang. "Aku hanya ingin bersamamu sampai kita bisa dadi siji." Setelah itu, Reno menyulut api. Surat Sekar yang rapuh itu terbakar dengan cepat. Saat surat itu menjadi abu, seluruh energi di ruangan itu tiba-tiba meledak. Manifestasi Arif di koridor muncul. Sekar, yang wajahnya masih terlihat samar di cermin, kini keluar dari bingkai kaca itu. Arif dan Sekar kini saling berhadapan. Sekar tersenyum. Senyum penuh cinta yang tidak pernah sempat dia tunjukkan di hari pernikahannya yang gagal. Arif, yang semula penuh amarah, kini meredup. Rasa bersalahnya hilang, digantikan oleh pemahaman akan kesetiaan Sekar. Tiba-tiba, suara gamelan yang kacau kini terdengar utuh dan merdu, memainkan melodi pernikahan yang sakral. Tembang pengiring yang patah kini dilanjutkan hingga selesai. Dua sosok itu, Arif dan Sekar, saling mendekat. Dalam cahaya yang datang dari luar jendela, kedua entitas itu lenyap bersamaan, meninggalkan suara denting lonceng yang ringan dan damai. Kamar pengantin kembali sunyi. Kali ini, bukan sunyi yang mencekam, tetapi keheningan yang damai. Janji telah terlunasi. Setelah lenyapnya arwah Arif dan Sekar, energi yang tersisa di kamar pengantin adalah kehangatan yang lembut, dingin yang menusuk,
aroma kepanikan Arif, dan wangi melati yang menyedihkan. Semuanya hilang tanpa jejak. Reno berdiri sendirian di ruangan itu, dikelilingi oleh abu dari surat sekar dan sisa-sisa dupa. Pria itu menyadari ritual pelunasan janji yang menggabungkan janji cinta sekar dengan janji gaib Arif telah berhasil. Reno menghabiskan sisa malam itu dalam kelelahan yang luar biasa, tetapi disertai kedamaian yang belum pernah dirasakan sejak menginjakan kaki di rumah itu. Bukti pembebasan. Saat matahari terbit, memancarkan cahaya keemasan yang menembus jendela krepiak, Reno kembali ke kamar utama. Pria itu memeriksa benda-benda yang menjadi kunci tragedi. Meja rias antik masih berdiri kokoh. Cermin oval di atasnya kini memantulkan bayangan Reno dengan jelas. Pantulan itu murni, tanpa ada lagi bayangan sekar yang memohon dari balik kaca. Garis-garis retakan samar di cermin tampak normal. Hanya kerusakan fisik, bukan lagi penjara spiritual. Yang paling mengejutkan, kebaya sekar yang tergantung di manekin kini terlihat berbeda. Kain putih gading yang semula lusuh, robek, dan bernoda, kini tampak bersih. Robekan di dada hilang, dan warnanya memutih, seolah kebaya itu baru dicuci dan disucikan. Di sebilannya, jas Arif yang ditinggalkan di lemari juga terlihat rapi dan bersih dari debu tebal. Terlipat seolah siap dipakai. Arwah mereka pergi, tetapi meninggalkan peninggalan mereka dalam keadaan damai, siap untuk diistirahatkan. Reno merasa terharu. Kedua arwah itu telah menemukan kesatuan yang mereka dambakan. Mereka tidak perlu lagi terikat pada penderitaan di dunia ini. Pengakuan kepada juru kunci. Reno mendatangi Mbah Karto pagi itu. Lelaki tua itu sudah menanti. Wajahnya yang keriput kini memancarkan ketenangan. Mbah sudah tahu, nak. Malam tadi sunyi. Sunyi yang sesungguhnya. Bukan sunyi yang tegang, kata Mbah Karto sambil tersenyum tulus. Mereka sudah pergi. Janji sudah lunas. Reno menceritakan manifestasi penuh Arif, amarahnya, dan bagaimana Sekar membebaskan Arif dari rasa bersalah melalui suratnya, yang diakhiri dengan alunan gamelan yang merdu dan utuh. Sekar membakar janji cintanya untuk melunasi janji leluhur. Dia mengajarkan Arif bahwa kesetiaan melampaui kematian. Sebuah kisah cinta yang tragis, tetapi berakhir dengan pembebasan. Ujar Mbah Karto. Suaranya dipenuhi rasa hormat. Mbah Karto lantas membawa Reno ke sumur tua di halaman. Papan kayu penutup sumur kini tampak kokoh. Bau wangi yang muncul bukan lagi bau melati yang membusuk, melainkan bau tanah yang segar dan air yang murni, bau yang seharusnya dimiliki oleh tanah Basya. Sumpah itu telah terangkat, dan kini sumur itu kembali berfungsi sebagai mata air yang suci. Penyelesaian disertasi Reno kembali ke rumah dengan pikiran yang benar-benar jernih. Semua beban emosional dan gangguan gaib lenyap. Pria itu kembali ke meja kerjanya. Tiba-tiba, kata-kata mengalir deras. Dalam keheningan yang disucikan itu, Reno menyelesaikan sisa disertasinya tentang spiritualitas Jawa dalam waktu beberapa hari. Pengalaman di rumah itu memberi Reno pemahaman yang jauh lebih dalam tentang janji, utang karma, dan kesetiaan dalam budaya Jawa, sebuah babak tambahan yang tak ternilai harganya bagi penelitiannya. Reno sadar, ia tidak hanya menyelesaikan tugas akademis, tetapi juga menyelesaikan tugas spiritual. Kontrak sewa Reno masih tersisa beberapa bulan, tetapi ia tahu bahwa misinya di rumah itu telah selesai. Ketenangan yang ia cari telah ditemukan, tetapi rumah itu kini terasa terlalu damai, terlalu kosong. Kehadiran Sekar dan Arif, meskipun menyakitkan, telah mengisi rumah itu. Kini hanya ada keheningan yang luas. Reno mulai berkemas. Sebelum pergi, ia kembali ke kamar pengantin untuk terakhir kalinya. Di sana, kebaya Sekar dan jas Arif ia biarkan tetap terlipat rapi di lemari. Mereka adalah monumen bagi cinta dan tragedi yang kini harus dihormati oleh rumah itu sendiri. Reno memastikan
Cermin oval itu bersih dari debu, membiarkannya memantulkan harapan, bukan lagi kesedihan. Perpisahan dengan kepala desa, Reno menyerahkan kunci rumah kepada kepala desa. Pria itu tampak ragu-ragu. Anda yakin, Pak Reno, rumah itu? Anda tidak pernah mengeluh. Padahal biasanya penyewa hanya bertahan seminggu. Tanya kepala desa dengan mata menyelidik. Reno tersenyum. Rumah itu kini sudah bersih, Pak Kepala Desa. Tidak ada lagi janji yang menagihnya. Hanya perlu perawatan yang baik. Dan semoga penghuni berikutnya menghormati sejarahnya. Reno tidak menceritakan detail sumpah atau ritualnya. Hanya memberikan penegasan akan kebersihan spiritual rumah itu. Kepala desa hanya mengangguk, melihat ketenangan di mata Reno, pelukan beringin dan sumur. Sebelum meninggalkan desa, Reno berhenti sejenak di halaman. Pria itu menatap pohon beringin, yang akarnya kini tampak seperti pelukan pelindung. Bukan lagi cekikan. Batu berukir itu tersembunyi, menjaga cincin tunangan yang kini menjadi simbol pelunasan sumpah. Reno tahu, ia pergi bukan karena takut, melainkan karena tugasnya telah selesai. Rumah itu mengajarkan pelajaran paling berharga. Tragedi terbesar dalam hidup bukan hanya kematian, tetapi kegagalan untuk memaafkan diri sendiri dan orang yang dicintai, bahkan di alam baka. Reno pamit pada Mbah Karto. Berterima kasih karena telah menjadi juru kunci spiritual dalam penelitian terpenting dalam hidupnya. Pria itu melajukan mobilnya menjauh dari desa. Rumah itu kembali berdiri menjulang di ujung sawah, memejamkan mata. Namun, kini keheningannya terasa damai, menyimpan kenangan pahit manis tentang Sekar dan Arif, pasangan pengantin yang gagal bersatu di dunia, tetapi akhirnya menjadi satu di dalam keabadian. Kisah mereka kini menjadi bagian dari sejarah Tanah Basyar yang telah disucikan. Kontrak sewa Reno masih tersisa beberapa bulan, tetapi ia tahu bahwa misinya di rumah itu telah selesai. Ketenangan yang ia cari telah ditemukan, tetapi rumah itu kini terasa terlalu damai, terlalu kosong. Kehadiran Sekar dan Arif, meskipun menyakitkan, telah mengisi rumah itu. Kini hanya ada keheningan yang luas. Reno mulai berkemas. Sebelum pergi, ia kembali ke kamar pengantin untuk terakhir kalinya. Di sana, kebaya Sekar dan jas Arif ia biarkan tetap terlipat rapi di lemari. Mereka adalah monumen bagi cinta dan tragedi yang kini harus dihormati oleh rumah itu sendiri. Reno memastikan cermin oval itu bersih dari debu, membiarkannya memantulkan harapan, bukan lagi kesedihan. Perpisahan dengan kepala desa. Reno menyerahkan kunci rumah kepada kepala desa. Pria itu tampak ragu-ragu. Anda yakin, Pak Reno, rumah itu? Anda tidak pernah mengeluh. Padahal biasanya penyewa hanya bertahan seminggu. Tanya kepala desa dengan mata menyelidik. Reno tersenyum. Rumah itu kini sudah bersih, Pak Kepala Desa. Tidak ada lagi janji yang menagih. Hanya perlu perawatan yang baik. Dan semoga penghuni berikutnya menghormati sejarahnya. Reno tidak menceritakan detail sumpah atau ritualnya. Hanya memberikan penegasan akan kebersihan spiritual rumah itu. Kepala desa hanya mengangguk, melihat ketenangan di mata Reno, pelukan beringin dan sumur sebelum meninggalkan desa. Reno berhenti sejenak di halaman. Pria itu menatap pohon beringin yang akarnya kini tampak seperti pelukan pelindung, bukan lagi cekikan. Batu berukir itu tersembunyi, menjaga cincin tunangan yang kini menjadi simbol pelunasan sumpah. Reno tahu, ia pergi bukan karena takut, melainkan karena tugasnya telah selesai. Rumah itu mengajarkan pelajaran paling berharga. Tragedi terbesar dalam hidup bukan hanya kematian, tetapi kegagalan untuk memaafkan diri sendiri dan orang yang dicintai, bahkan di alam baka. Reno pamit pada Mbah Karto. Berterima kasih karena telah menjadi juru kunci spiritual dalam penelitian terpenting dalam hidupnya. Pria itu melajukan mobilnya menjauh dari desa. Rumah itu kembali berdiri, menjulang di ujung sawah, memejamkan mata. Namun, kini, keheningannya terasa damai, menyimpan kenangan pahit manis tentang Sekar
dan Arif, pasangan pengantin yang gagal bersatu di dunia, tetapi akhirnya menjadi satu di dalam keabadian. Kisah mereka kini menjadi bagian dari sejarah Tanah Basyar yang telah disucikan.